Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi untuk melihat postingan-postingan viral di internet yang ini menunjukkan bagaimana pentingnya untuk tidak bolos pelajaran ketika waktu sekolah. Rumah dan sekolah rusak akibat ledakan pemusnahan petasan. Bintang ya bintang, matahari bukan bintang ya. Sejak kapan bintang bulat? Ops. Ini muatan apa ini? Terbalik ya bosku. Dan disclaimer teman-teman, sebenarnya nggak masalah kok ketika kita melakukan suatu kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Aku pun juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang penting adalah kita mau belajar dari kesalahan itu. Juga dari kesalahan yang ada di video-video ini. Yang jadi masalah adalah ketika kita melakukan suatu kesalahan dan kita ngotot. Nah itu yang jadi masalah. Dan kadang banyak orang yang seperti itu. 100 kg bahan petasan diledakkan. Pemusnahan petasan, rumah warga rusak. Ini gimana konsepnya ini? Rumah dan sekolah rusak akibat ledakan pemusnahan petasan. Gila. Iya. Ya iyalah. Ada petasan nih. Dikumpulin. Terus dibakar. Ya benar meledak. Ini gimana konsepnya ini? Mana banyak banget lagi kayak gini. Bisa-bisanya loh kepikiran seperti ini. Tapi terlepas dari itu, memang sebenarnya teman-teman ini sebagai pembelajaran juga, memusnahkan mesiu itu prosesnya cukup sulit loh. Apalagi kalau kita memperhatikan aspek pencemaran lingkungan. Mungkin ada yang berpikir kalau cara untuk memusnahkannya adalah dengan cara direndam air aja, kan nanti mesiunya nggak bisa meledak. Ya nggak gitu juga. Memang benar ketika mesiu basah dia nggak bisa meledak. Tapi ketika mesiu ini kering lagi, dia bisa meledak lagi loh. Atau kalau misalkan dimusnahkan dengan mesin cacah, itu pun juga ada potensi meledak yang bahkan lebih tinggi lagi. Terus gimana caranya? Salah satu caranya yang paling mudah dan paling efektif adalah memang dengan cara dibakar teman-teman. Tapi harus ada pemrosesannya terlebih dahulu. Nggak bisa langsung ambil dari tempat produsen langsung dibakar ya, meledak. Nah, caranya adalah dengan cara dibakar di kondisi yang terbuka. Contohnya seperti ini yang dilakukan secara tepat. Jadi mesiunya, bubuk mesiunya dikeluarin dulu dari petasan, kemudian ditaruh di ruang terbuka. Dengan cara ini, ketika nanti mesiunya dibakar, yang dihasilkan hanyalah api saja dalam waktu singkat, tapi nggak sampai muncul ledakan. Sementara kalau yang di video ini tadi, bentuknya loh masih jelas-jelas dalam bentuk seperti mercon dan dibakar. Ya memang meledak. Apa yang diharapkan? Meledaklah memang. Tolong untuk AC-nya dipertimbangkan lagi, soalnya nggak dingin-dingin suhunya, padahal temperaturnya udah maksimal 30 derajat Celcius. Guys. Bisa-bisanya loh. Mana ngasih bintang 2 lagi? Udah keliru, ngotot lagi. Ngasih rating buruk ke orang lain. Combo beneran ini. Mungkin ngiranya kalau angkanya dinaikin, itu akan meningkatkan kekuatan AC dalam mendinginkan ruangan mungkin ya. Padahal kan jelas-jelas nggak seperti itu, Angka yang ada pada AC itu menunjukkan nilai suhu atau nilai temperaturnya, bukan nilai kekuatan AC-nya. Jadi, ketika nilai suhunya itu dinaikkan, maka suhu ruangan akan menjadi terasa semakin panas. Makin dinaikin, makin mentok ke nilai maksimal, ya makin panas. Karena artinya nanti AC-nya nggak bekerja lagi. Aduh. Udah gitu ngasih bintang 2 lagi. Nah ini salah satu contoh. Udah salah, tidak belajar, ngotot lagi. Jangan ditiru teman-teman. Ops. Ini muatan apa ini? Terbalik ya bosku. Mobil pickup sekecil ini loh dikasih muatan sebesar ini. Ini nggak perlu ilmu fisika macem-macem untuk tahu kalau ini sangat-sangat berbahaya.
Bagian depannya loh sampai keangkat kayak gini. Ya iyalah, orang bebannya aja loh sebesar ini, bahkan ukurannya sampai melebihi ukuran mobil pick up-nya sampai ke belakang. Ini cukup jelas ya, ketika ada sebuah beban yang disusun seperti ini, maka dia memiliki gaya berat yang pusatnya di sini, lokasinya ada di belakang titik tumpu roda ini. Jadi ketika bobot dari mobil ini tidak kuat mengimbangi bobot dari bebannya, yang terjadi apa? Yang terjadi dia akan mengguling, teman-teman. Gini, guling dia. Kan mau tidak bikin sampai jalan. Nah, ini sebenarnya bener juga nih. Jadi karena bagian depannya memang kurang bobotnya, ditambahin banyak orang tadi. Nah, gini benar, jadinya nanti bisa seimbang di antara titik tumpu ini. Ya jalannya loh. Ya Allah, ya Allah. Nggak butuh ilmu fisika yang cukup tinggi untuk bisa memahami kalau ini sangat berbahaya. Mending loh, daripada bebannya sampai menjulang ke belakang seperti ini, mending semuanya ditaruh ke atas saja. Tapi sebenarnya nggak juga sih. Karena kalaupun ditaruh ke atas, nanti juga berbahaya ketika pas mobilnya berbelok, bisa guling seperti yang ada di video pembahasan sebelumnya. Ya, ya Allah. Oh my God, oh my God. La ilaha illallah. Ya berarti intinya mending jangan bawa muatan berlebih deh. Dah gitu aja ya. Hasil mancing belakang rumah lumayan beratnya sampai 2,5 kg. Ya enggak gitu dong. Pertama nih, memang benar di sini hasil pembacaan timbangannya adalah 2,5 kg. Tapi ini adalah hasil campuran dari bobot si lobster dan juga si cobek ini. Ya ini bercanda ya teman-teman ya. Tapi terlepas dari itu, ini juga bisa kita jadikan pembelajaran bagaimana pentingnya melakukan kalibrasi untuk setiap alat ukur. Karena bagaimanapun juga yang namanya alat ukur, dia mengukur berdasarkan standar tertentu. Nah, kalau standarnya ini keliru, semuanya bakal keliru. Makanya biasanya di timbangan-timbangan itu, kalau yang timbangan digital itu ada tombol zero-nya dulu, dienolin dulu ketika belum ada bebannya, diklik 0 dulu. Dalam konteks ini kalau memang pengen ngasih cobek dulu sebagai tataan, ditaruh dulu lah cobeknya, dienolin dulu, baru kemudian ditimbang. Nah, itu adalah beban yang sebenarnya. Oh, astagfirullah, astagfirullah. Oh, rek. Remuk mobilnya di sini. Nah, mungkin ini banyak yang sering gak sadar ya teman-teman. Tapi besi tulangan bangunan seperti ini bobotnya besar banget loh. Bisa sampai ratusan kilogram atau bahkan sampai ton-tonan juga biasanya kalau bawahnya lebih banyak. Dan di sini berhubung besi tulangannya ini ditaruh di atas mobil, ya remuk dong. Apalagi memang bodi mobil itu sebenarnya memang didesain agar lebih mudah untuk remuk. Yang ini dimaksudkan untuk mengurangi efek ketika terjadi kecelakaan. Tapi dalam kondisi ini, gila sih, ini remuk banget loh. Makanya kalau di pick up yang bawa muatan seperti ini, biasanya dikasih penahan tambahan. Nah, contohnya seperti ini, dikasih penahan di bagian mobil pick up-nya. Di bagian depan sini pun juga dikasih pelindung juga. Ini adalah cara yang benar, teman-teman. Andai kata mau bawa pakai pick up. Dan ini adalah yang lebih keren lagi ketika ilmu fisika di sekolah dipraktekkan secara langsung di dunia nyata. Oke guys, cara turunkan besi dengan cara petis. Nah, sebelum turun kasih siram air biar licin nanti dia ketika turunnya ya. Nanti kita lihat, gas, besi. Oke. Nah, gitu cara kerja orang cerdas. Nah, ini nih. Ini adalah hasilnya ketika menggunakan ilmu fisika. Pertama di sini bagian atasnya udah dikasih penahan, dan ketika pas nurunin besinya menggunakan prinsip inersia. Keren banget ini. Iseng-iseng nimbang gak ada 1 liter. Hah? Ini gimana kita ngasih taunya ini teman-teman? Ini terjadi lagi.
seperti yang ada di video sebelumnya. Ketika kita melakukan pengukuran, kita harus perhatikan dulu ukurannya apa. Liter dan kilogram adalah dua ukuran yang berbeda. Liter adalah ukuran dari volume dan kilogram adalah ukuran dari massa. Dan di sini yang digunakan adalah alat ukur massa karena ini adalah timbangan, tapi diharapkan dapatnya 1 liter. Massa jenis minyak goreng nilainya adalah sekitar 0,9 kg per liter, yang artinya untuk 1 liter minyak goreng massanya adalah sekitar 0,9 kg. Jadi di sini benar. Jangan sampai dari ketidaktahuan ini justru nanti dibuat narasi seolah-olah kayak paling dibohongi ya. Padahal mah ini pelajaran fisika dasar, makanya aku sering banget bilang teman-teman, belajar fisika itu bisa melatih kita dan meningkatkan SDM Indonesia. Aku kaget pas tahu masih ada orang yang pakai smartphone masih nggak tahu tentang ini. Bukannya ini pelajaran waktu SD SMP ya? Nih gue kasih tahu bentuk bintang yang sebenarnya. Bintang ya bintang, matahari bukan bintang ya. Sejak kapan bintang bulat? Bintang bulat, bintang gini jir. Matahari itu bukan bintang ya. Hah. Kok aku jadi sedih ya? Apakah memang seperti ini kondisi yang ada di Indonesia? Padahal ini sudah ada, pasti sudah disampaikan sejak zaman SD. Semoga aja orang-orang yang komen di video ini pada bercanda ya. Bintang adalah sebuah objek luar angkasa yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Dan dalam hal ini matahari termasuk bintang karena dia bisa menghasilkan cahayanya sendiri melalui reaksi fusi nuklir. Ini berbeda dengan bulan, dengan planet, dengan asteroid yang tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri. Mereka hanya memantulkan saja. Tapi kok ya ada orang yang ternyata menganggap seperti ini. Nah memang seringkali kita melihat kalau di gambar bintang itu dibuat berupa bentuk bintang yang memiliki 5 sudut lancip itu. Tapi itu bukan bentuk bintang yang sebenarnya, karena bentuk bintang yang sebenarnya ya memang bulat. Gambaran bintang yang memiliki 5 sudut itu adalah hasil penangkapan kasar karena ada kecenderungan ketika kita melihat cahaya bintang, kita akan melihatnya dengan tambahan difraksi. Menghasilkan semacam ujung-ujung terang di beberapa sisi. Tapi ini hanyalah efek optik saja. Bentuk bintang yang sebenarnya adalah bulat dan matahari adalah salah satu bentuk bintang. Ada yang kayak aku nggak beli tumbler lock and lock tapi ditaruh di freezer nggak beku padahal udah 5 jam. Ini yang salah siapa gitu. Ini kan tumbler termos ya. Dan yang namanya termos didesain untuk mempertahankan suhu yang ada di dalamnya. Jadi ketika dimasukin kulkas, suhu di dalamnya ya tetap mungkin butuh waktu yang sangat lama untuk bisa beku airnya. Karena di dalam termos ada ruangan vakum yang berfungsi agar tidak terjadi transfer panas antara isi termos dan lingkungan. Begitu juga sebaliknya dari lingkungan ke dalam isi termos. Makanya kalau ada termos diisi dengan air dingin atau air panas, suhunya akan bisa tetap terjaga karena ada ruangan vakum itu. Demi konten, 2 remaja nekat cegat truk yang sedang melaju di jalan exit tol Gunung Putri. Salah satu orang terlindas truk dan tewas di tempat. Astagfirullah. Diduga supir truk tidak dapat berhenti mendadak. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini. Astagfirullah. Gak usah tak liatin ya teman-teman videonya. Ini ngapain sih ngelakuin kayak gini? Kalau ini cuman sekedar buat di post konten aja, ini kebangetan sih. Kebangetan. Membahayakan pelakunya, juga membahayakan sopir truknya. Karena gini, dalam fisika ada yang namanya inersia, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan kondisi geraknya.
Benda yang mulanya bergerak akan cenderung untuk tetap bergerak, dan benda yang diam akan cenderung untuk tetap diam, kecuali ada gaya yang merubah kondisi gerak itu. Dan semakin besar massa suatu benda, makin sulit untuk mengubah kondisi geraknya. Dalam hal ini, karena truk ini ukurannya cukup besar, maka sulit untuk menghentikannya. Nggak bisa langsung sekedar direm langsung berhenti, nggak bisa. Butuh jarak tertentu sampai benar-benar truknya ini berhenti. Lah, si orang ini udah nyegat di depan, jaraknya sedekat ini, ya susah buat berhenti. Dan bahkan memang untuk truk-truk yang bermuatan besar, ngerem secara mendadak itu sangat berbahaya loh. Karena muatan-muatannya nanti bisa mendorong ke depan. Seperti contohnya seperti ini. Atau seperti ini. Itu dulu saja untuk video kali ini. Semoga bisa diambil pelajaran. Terima kasih.